Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, ini saya bersama para tokoh-tokoh dalang, tentunya bersama Mas Eno, oleh Pak Yogi Bagong dan Mbak Kita Minta, dan saya sendiri Maharsi Anggaranaya. Di sini saya mau sedikit berbincang-bincang tentang bagaimana cara agar pemuda mencintai wayang. Di sini saya bersama tokoh yaitu Mas Eno untuk perkenalkan. Oh ya, halo teman-teman, saya Rejo Seno. Kebetulan saya adalah alumni jurusan pedalangan ISI Solo yang sekarang diajak Mas Maha untuk ngobrol dengan Pak Yogi. Gitu ya. Iya, makasih. Saya Yogi Danandra Utomo, sering dipanggil Yogi Bagong. Sama saya juga dulu alumni dari STSI. Terima kasih. Saya Mandel. Saya tentunya juga sama. Saya Pak. Sama siapa? Oh iya. Saya sama senasib. Saya Pak Bambas Kitamto. Saya angkatan 94 si lulus 99 akhir. Sudah jurusan pedalangan juga. Mau tanya apa? Dong lumpuk, ya dah. Ya. Dong lumpuk, padha ra digaweyane, ya dah. Mangan-mangan mangan-mangan kumpul. Kumpul bareng-bareng anggere ramangan. Ini saya mau sedikit bertanya mengenai agar pemuda milenial menyukai atau tertarik dengan kesenian wayang, kesenian khususnya wayang. Saya mau bertanya pada Mas Eno dulu. Ini gini Mas, apa wayang itu kesenian yang kuno kok jarang pemuda menyukai wayang kulit? Oke, makasih Mas Maha. Gini ya, sebelum kita ngomong lebih luas dulu, sebenarnya sejak lama bangsa Indonesia itu atau dunia akademis kita itu terjebak dengan dikotomi antara kuno dan kini, tradisi dan modern. Padahal kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, bahwasanya tradisi dan modern itu pada kenyataannya hidup berdampingan. Pak Yogi, Mas Bambang, saya dan juga jenengan itu adalah produk-produk tradisi, artinya lahir dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah lama dilakukan, gitu. Tradisi itu kan seperti menikah dengan Mbah Bayi Dewi juga menikah, kita juga akan menikah. Artinya pada hari ini kita banyak dijebak dengan dikotomi itu, lalu kuno dan kini. Seolah-olah kuno itu sesuatu yang usang gitu. Padahal kadang-kadang pada hari ini kita itu hidup berpegangan dengan sesuatu atau nilai-nilai yang sejak dari dulu ada. Sopan santun itu dari dulu ada, unggah-ungguh itu dari dulu ada, tapi masih relevan diterapkan pada hari ini. Artinya sebelum kita ngomong masalah kuno itu tadi, ya itu tadi kita harus sama-sama sepakat bahwasanya sudah tidak ada lagi perbedaan antara kuno dan kini, karena pada kenyataannya kita itu meskipun produk dari tradisi lama tapi masih bisa hidup di hari ini dan mengamalkan nilai-nilai yang dulu pernah dicetuskan oleh nenek moyang kita, termasuk dalam wayang. Wayang itu kalau dibilang kuno dari mana? Secara nilainya masih relevan. Nilai-nilai, ada nilai kasih sayang, ada nilai unggah-ungguh, sopan santun, lalu nilai budi pekerti, yang itu semua meskipun itu kalau kita dengarkan dari dalang-dalang lama, dari Ki Gonto Dharma umpamanya, dari rekaman-rekaman mungkin atau sabda, itu masih banyak yang dapat
kita terapkan di kehidupan masa kini. Artinya adalah sebenarnya permasalahan wayang itu kalau saya boleh mengibaratkan ya memang kesenian yang lintas zaman ya, bukan kuno. Hanya permasalahannya adalah kita mau nggak kenal sama wayang, kita mau nggak kenalan sama wayang lebih dekat. Gitu. Padahal itu, padahal kalau di film-film kartun itu aja lah. Kita mau ngomongin Naruto mamanya. Di wayang juga ada kok. Kage Bungsi no Jutsu, 1000 bayangan. Karo Koco ya toh. Terus Sharingan, moto yang memiliki daya itu kalau di wayang kita bisa kenal dengan gendari sing menutup matanya, tetapi ketika dibuka itu bisa memberikan kekuatan kepada seluruh dana. Nggak ada masalah kuno dan ini, dan wayang itu saya kira hari ini sudah sangat apa ya, visioner dan apa ya, relevan pada hari ini, karena kenyataannya wayang ya iso mlebu ning dunia virtual. Wayang juga memiliki tempat di dunia digital, bisa menyesuaikan dengan kehendak-kehendak zaman yang perkembangan zaman yang semakin hari ini semakin maju. Bahkan kalau teman-teman lihat di pertunjukan wayang virtualnya dengan film lain itu kan juga banyak penontonnya, juga ada penikmatnya gitu. Dunia, Apalagi seluruh dunia bisa mengakses pertunjukan wayang pada hari ini. nanti wayang itu terus mengikuti perkembangan zaman itu. Saya kira begitu. Adapun kalaupun sekarang teman-teman anak-anak muda, anak-anak milenial yang ngomong masalah wayang itu kuno, wayang itu usang begitu, saya kira karena tidak ada kesadaran untuk mencintai jati diri bangsa kita. Ngopo to kok cah saiki iki luwih nyaman dengan budaya Korea, dengan budaya Thailand, dengan budaya Barat yang itu mungkin juga tidak sesuai dengan jati diri bangsa kita. Westernisasi lah ini apa namanya, kecelakaan berpikirnya ini seolah-olah itu modern itu selalu dikaitkan dengan pemikiran Barat, padahal modern itu kan ngomong masalah ini ya, pola pikir kita ya, bagaimana kita menyikapi zaman. Belum tentu kalau dari luar negeri itu lebih bagus daripada. Betul. Kalau mau didudah juga wayang itu sangat luar biasa nilainya. Kalau menurut Pak Yudi Bagong gimana perkembangan zaman wayang? Kalau saya, bagaimana orang tua menanamkan pengertian kepada si anak, itu yang paling penting kalau di era-era ini. Orang tua menanamkan anak, seperti yang dibicarakan Mas Ino tadi, itu semuanya budaya sebenarnya, seperti menikah, terus melahirkan, hidup itu semuanya ada budaya, kita. Mas Maha tadi mengatakan kalau budaya kita itu tidak kalah dengan budaya luar. Nah, itu. Ngopo kok iso muni ngono? Karena yang di luar saja menimba ilmu di negara kita. Iya, betul. Orang asing. Orang asing yang menimba ilmu di negara kita itu banyak sekali. Amerika itu kurang lebih 300 grup gamelan di sana. Itu semuanya warga Amerika, tidak ada orang Jawa yang kenapa. Baik dari rincian yang belakang sampai rincian depan itu semua dari warga sana, dan mereka pun mampu dan lebih getol daripada kita. Gitu. Intinya apa? Gelem, semangat gitu kan. Total. Iya, lebih total. Kami Rabu ini ujung. Nah, Seperti itu. iya.
Yuk, kalau Pak Bambang gimana itu? Ya sebetulnya apa yang dikatakan Dik Sino, Mas Sugi itu masuk akal juga. Jadi memang betul. Bisa saya tarik kesimpulan gini. Generasi milenial sekarang ini anaknya sudah pintar-pintar semua, pintar-pintar. Lah itu dengan pandangan anaknya yang pintar, anak yang pintar, orang yang pintar itu mesti senang mencari sesuatu yang aneh, sesuatu yang aneh, yang lain, mempraktikkan hal yang baru, yang lain itu dianggap hal yang baru. Lah terus kita angkat untuk kata-kata kuno. Kuno itu kalau sekarang bisa dibalik, jadi keren. Yang kuno jadi keren, itu. Generasi sekarang sudah bisa menilai seperti itu. Jadi jangan ragu untuk belajar atau untuk senang dengan wayang, karena wayang yang kuno sekarang sudah jadi keren. Sekarang anak kecil atau remaja bisa dalam keren sekali karena tidak semua bisa melakukan seperti itu. Contoh kecil saja, jalan-jalan ke matahari. Kita pakai balkon itu loh, itu pasti kan orang senang. Iya. Jadi unik kita gitu pakai ya. unik lah itu kan wah keren. Contoh-contoh. Mesti jadi pusat perhatian ya? Iya, tuh. Jadi hal yang kuno sekarang jadi keren gitu. Itu. Nah, terus saya juga menggarisbawahi yang dikatakan Mas Duki tadi. Jadi semua itu memang apa ya? Ojonya lagi sing bocah-bocah. Orang tua harus bisa memberi pemahaman tentang budaya Jawa, tentang wayang. Karena untuk membangun keharmonisan keluarga itu juga bisa. Jadi sebelum mapan turu, nek cara saya dulu didongengke cerita-cerita wayang itu kan juga menanamkan karakter yang bagus untuk anak-anak. Itu juga PR dari orang tua seperti itu. Jadi jangan kita menyalahkan anak-anak dari orang tuanya sendiri. Secara umum nggak wayang kok yang budaya-budaya Jawa. Kalau itu sama orang tua disampaikan kepada anak, otomatis anak nanti bisa dengan dilandasi kekuatan satu agama, dua budaya, bagus sekali. Menurut saya seperti itu. Tapi juga ini sih Mas, ada juga kegelisahan gini. Kenapa kok tiba-tiba wayang itu dijauhi sama anak-anak muda? Itu selalu sebagian besar, kebanyakan itu alasannya adalah bahasa. Nah, ini kan juga jadi apa ya? Jadi sesuatu yang ironis sekali. Karena apa? Kalau bahasa, anak-anak sekarang itu pecinta drama Korea misalnya, mereka juga bisa kok ngomong dengan bahasa Korea. Annyeonghaseyo apa-apa terus apa itu namanya? Kalau yang suka sama film Thailand itu juga bisa ngomong sawadikap gitu-gitu. Artinya kan saya kira bahasa itu bukan satu kendala yang besar. Kan kembali lagi sebenarnya bila kita mau. Kenapa kok kita tidak mencintai apa yang kita punya aja gitu loh. Iya. Bahkan saya itu dulu pernah mengkritisi peribahasa tuntutlah ilmu sampai negeri Cina begitu kan. Jawa ini nek digedhek iki kan entek. Nyapa kok Dadak tekan Cina. Golek kacang kan Pak. Ame golek sinse apa piye? Kita golek kacang nang Cina. Nek Cina ki golek kacang, nek ning Jepang ki golek rumput. Rumput Jepang. Dan Londo. Rondo kuwi golek pipo. Sebut. Ning Rondo ki golek pipo, dan ning Thailand ki golek kates. Banyak generasi kita, bahkan di atas kita, itu seakan-akan sudah mau berubah. Artinya ibaratnya nek awake dhewe kuwi kebo, kuwi aja pengen dadi unta. Aja pengen dadi singa. Artinya apa? Ya wong Jawa ki ya Jawa.
Jadilah diri kita sendiri. Jangan kita itu pengen jadi yang yang jauh-jauh di Selain sana. kita. Ah. Tapi juga benar juga dengan tadi ngomong kalau sebenarnya permasalahan ini bukan hanya pada anak-anak milenial aja, tapi pada triwiyata ini ada orang tua, sekolahan dan lingkungan. Nah, ya kalau orang tua, umpama luputi orang tua itu, apalagi orang tua yang saat ini ya, yang seumuran saya begitu kan memang juga sudah tidak banyak lagi yang menghayati mungkin kebudayaan Jawa. Lah, yang lebih parah lagi di sekolah, mohon maaf, banyak guru-guru bahasa Jawa itu yang lulus menggolek ijazah. Iya. Sekarang banyak loh di Facebook itu ada soal bahasa Jawa. Wayangnya ini gambarnya Puntadewa. Engko pilihan opsine iki wayang iki jenenge sapa? Opsine iki Janaka, Werkudara, Nakula, Sadriwa. Puntadewane malah kayak Ada. itu kok bisa luput dari perhatian itu ya, dari perhatian pendidik kita ya. Dan padahal itu kan jadi lucu gitu loh Pak, maksudnya itu. Ya seperti Pak Bambang tadi, budaya dan agama. Budaya dan agama ini jangan disatu padukan, tapi kalau itu seiring sejalan kita bisa berjalan bersamaan. Ini ora dicampur aduk kan gitu loh Mas Eno. Betul, jadi satu pertama itu akhlak atau moral, pembentukan akhlak dan moral yang bagus. Jadi ilmu pun itu masih di bawah akhlak. Itu secara pribadi saya, kalau secara umum saya. Jadi kita berilmu kalau nggak berakhlak itu berbahaya sekali. Contoh-contoh sudah banyak sekali. Jadi yang terutama itu akhlak. Oleh karena itu untuk budaya Jawa khususnya Jalangan ini iman-iman kalau nggak kita kalau nggak sampai ke generasi kita. Contohnya kalau yang delok wayang dia mesti kehilangan ragat, kehilangan waktu gitu. Yang jelas itu. Lah aku sak jroning delok wayang itu aku Oleh untung gini opo. Nah itu kurang sekarang sudah begitu berpikirnya. Tuh, itu memang sulit kalau dilakoni sulit. betul Mas Bambang. Kalau nonton wayang mulai apa? Wayang itu sendiri, pagelaran wayang ya. Pagelaran wayang di situ kan sudah komplit. Dari segi hiburan ada, pengetahuan ada, piwulang dan pesan-pesan yang berkaitan dengan moral juga ada. Sebenarnya komplit, murah loh. Ini murah ini. Nah kalau nanggap satu-satu, hiburannya dewi, ceramah dewi, terus enteknya piro, nah itu. Nanggap wayang ini murah. Jadi pesan saya sering-sering nanggap wayang. Ya, ini sambil guyon ya. Jadi sering-sering nanggap wayang dalam artian siji iki yo murid-murid senimane, ping loro yo murid-murid senine, seni budaya kita biar tetap lestari kan gitu. Pak Yogi tadi kan gini, di wayang komplit toh, wayang enak hiburan, enak guyonan, enak. Lah ini terus trik sing piye? Sing cah nom-nom tertarik sing kaya apa to? Kan Pak Yogi kan secara umum. Iya. Contohnya itu apa gitu. Ini sih Ini kita cari. Kita. Nah ini bagaimana caranya agar pemuda menyukai atau tertarik dengan kesenian wayang kulit? Nah, ini. Ya itu kan apa ya, kalau saya ya yang pertama juga tantangan untuk para dalang. Artinya bagaimana membawa wayang itu sesuai dengan dunia pikiran anak-anak masa kini. Jadi mungkin kalau dulu ketika pas Bambang, Pak Yogi itu mengisahkan wayang iki sing dinteni pas nyongo, pas wejangan pendeta ning Janaka atau pendeta ning Abimanyu. Sing itu juga kalau di naskah-naskah lama kebanyakan kita ketemu dengan nang ning nung ya gitu seperti itu. Tapi begini, akhirnya juga ada banyak hal yang
harus diungkap dari psikologi anak-anak muda zaman sekarang, termasuk diantaranya adalah anak-anak zaman milenial itu setahu saya, karena pada saat ini mengakses apapun itu sudah bisa melalui HP yang sedemikian kecil. Ketika melihat pertunjukan wayang dan semakin banyaknya tontonan di YouTube ini, akhirnya gini, delok wayang umpama kuingku boseni lebih dari 10 menit itu udah ganti channel, ganti YouTube, ganti tontonan apa lagi. Nah, tantangannya adalah bagaimana mengemas tontonan wayang itu agar 10 menit ini tetap menarik, lalu sehingga anak-anak itu bisa tertarik lagi untuk menonton 10 menit berikutnya dan berikutnya lagi sampai selesai. Nah itu tentu ada pada itu ya, saya kira tergantung pada pencarian masing-masing seniman itu sendiri bagaimana. Iya, betul. Dan pada kenyataannya sampai hari ini dalam hal yang eksis dan memiliki banyak penggemar di kalangan milenial. Kalangan milenial itu saya kira bukan hanya anak-anak generasi 2000-an di sini, tetapi adalah generasi yang masih mengakses gadget ini sebenarnya. Itu kan dalang-dalang ya katakanlah kayak Mas Sen Nugroho, ya. ada Ki Anom Bujo Kangko, Ki Saipun Tadi, Ki Purbasmoro. Terus kan kalau dilihat kan sebenarnya ya kontennya itu sebenarnya tidak begitu jauh dengan tradisi, tetapi mengemas tradisi menjadi sesuatu yang mengkini gitu loh, yang mengkini. Nggak mau bagaimana triknya atau bagaimana caranya, itu saya kira tergantung pada dalam siapa dulu yang kita jadikan pijakan. Nah, kalau Mas Eno ya di lucunya, kalau Ki Purbasmoro juga mungkin di kemasan sanggitnya, konsep-konsepnya seperti itu. Dan juga di YouTube ini kita jadi mengenal gimmick, ya gimmick. Pada akhirnya dalam juga ada tantangan semacam itu, gimmick bagaimana akhirnya kita menarik penonton dengan sesuatu yang diskenario umpamanya. Lalu untuk wayang mungkin juga membutuhkan sentuhan-sentuhan sinematik, bukan jadi tidak melulu jujur lingkungan jalan praktikal dan sebagainya, tidak melulu itu, tapi alurnya bisa dibuat sedemikian rupa, bisa dibuat seperti film umpamanya, sinetron, termasuk konflik-konfliknya juga mungkin bisa inspirasi dari sinetron Ikatan Cinta umpamanya, semacam itu. Penuh dinamika. Bagaimana emosi itu diperas setus-tusnya. Wong nangis itu digawe sak nangis ya. Kalau di Maha tadi tanya generasi kita bagaimana bisa tertarik pada wayang, itu sebenarnya sudah terjawab. Kalau saya jangan takut kalau kita sebagai generasi muda terus mau menggeluti wayang, engko terus iki engko piye, engko didelok wong apa ora. Enggak usah takut, enggak usah pesimis. Karena semua itu tinggal bagaimana cara kita mengemas, kan gitu deh. Iya, betul sekali. Jadi enggak melulu kalau yang dibicarakan di sini tadi jejer terus jejer terus kedatonan limbukan terus pasir banjogo, itu kan strukturnya itu dulu lah. Sekarang sudah diolah lagi. Sebelum kita menayangkan keadaan berapa tahun sebelumnya atau kejadian berapa bulan sebelum kejadian itu, untuk menarik penonton, untuk menarik pemirsa agar sajian itu tidak monoton, tidak membosankan. Nanti di situ juga ada
gerak-gerak sabet yang hebat, di situ ada sentilan-sentilan banyolan. Itu kan sama-sama yang dikatakan Mas Bambang tadi, bahwasanya anak-anak saat ini itu kecenderungannya suka dengan sesuatu yang beda. Iya. Sesuatu yang baru. Jadi dalamnya abot, betul. Abotnya apa? Abot aja dijunjung, didekek. Abot aja dijunjung, didekek Mas. Jadi gimana ya? Tidak sekedar kita bisa teknis itu loh yang menjadi beban kita. Ora sekedar tes suaranya cut, terus apa gendingi itu belum cukup. Ada faktor lainnya. Iya, itu. Jadi faktor yang justru kita berjuangkan itu gimana supaya wayang itu tetap terus Eksis. Iya itu loh. Dan karena kan kita kan juga itu ya, kalau hari ini kita seolah-olah hidup di dua zaman. Iya. Artinya penonton itu kan juga ada yang penonton 50 tahun ke atas, ada yang 30 tahun ke atas, ada yang 15 tahun ke atas, itu pun punya selera masing-masing dan punya Iya. cara pandang masing-masing terhadap wayang. Awak dhewe kan wis tau wayang ya ini. Iya. Ora laris wis tahu lah. Jangan merendah Mas Bambang. Wis tanpa itu kan. Jangan merendah. Dalang semua merasakan, ya kan? Semua merasakan. Karena Jadi kalau kita dalang gini ya, kalau yang saya rasakan, aku wis mulai dalang. Saya meniti, Mas Ino, meniti. Saya 5 menit nggak ada respon dari penonton, maksudnya kan rasa bahwa ini sajana jadi bisa teko nggone si nonton ini yang rasa. Itu sudah rekoso loh. iya. Sudah rekoso kan ya? Itu sama dengan teman kita Kiano Bijo Kangko. Itu kalau dalang plek gini 5 menit kok gak der, gobios deh. Ya maksudnya Iya. pengertian apa itu komunikasi itu gak masalah jadi. Iya. Jadi suluk kita itu ditangkap telinganya orang apa enggak. Iya, ini tadi kan cuma Untuk cara pelawak. kita, catur kita itu ditangkap orang enggak, itu kan kita terasa tuh. Iya. Itu yang sangat sulit. Tak kata yang itu sudah kosong. Tentang limbukan ya. Kita harus aprender. Kita harus aprender. Jadi kita harus kaya. Kita harus berusaha. Sugih bodekan yang ini. Nah, kita harus benar. Makanya kan kalau Purba itu kan juga punya rumus sing pisan kita menguasai teknik perdalangan didukung dengan alat-alat yang bagus, gambaran dan lain sebagainya, lalu juga sugih bodekan. Sugih bodekan itu artinya kita punya materi wejangan, ya wecono, ya banyol, ya sabet. Nah, apalagi juga sekarang kan usumnya dolop. Betul. Ternyata dolop itu sampai hari ini juga dibagi menjadi 2. Iya. Dolop sing mateni, kalian dolop sing urip di panggung. Betul. Dolop sing mateni sing bahaya. Bahaya iki mung waton bengak-bengok ning kadang-kadang urung wose wis dibengok isik. Itu sebenarnya ini Mas Eno. Itu bukan dolop materi, sebenarnya dia itu juga ingin Ingin tampil. ingin tiru-tiru teman-teman dolop-dolop yang lain. Jadi gue gayeng ke piye dinggo supaya suasana ini bisa cair itu gimana? Dia tiru-tiru tapi timingnya yang enggak tepat. Betul. Konsepnya apa? Karpe apik kan. Ya mohon kalau teman-teman dolop yang masih ragu-ragu lu nggak usah aja Pak. Iya, jangan dulu. Lu diam aja ya. Diam dulu. Ikut musik sing apik. Ikut tertawa dulu aja. Tadi kan dijelaskan kalau jalan kan harus sugih bodekan, tidak luput dari namanya laku ritual Laku jalanannya. Ada nggak batas ritualnya dari Pak Sito? Iya. Saya kerap laku deh. Laku. Kongkos ning kampus. Laku, makanya ora duwe pit, ora duwe kendaraan. Kalau zaman sekolah kuliah dulu jenenge ngempet luwe itu betah.
panjang nasi di tangan begini. Jadi keterbiasaan itu juga saya kira akan mengasah kita. Jadi wong di kerep ngelakoni puasa pemikiran lebih tajam, lebih peka, lebih landep kan gitu. Kalau Pak Bono nyiksa raga Memulyo jiwa itu bahasanya itu. Jadi orang itu kebalikan. Jadi antara lahir karo batin. Nek lahir itu warak, batinnya mesti turu. luwe nggih. Nah, ini nek lahir luwe, batinnya mesti mulai. Direbut tua lagi. Dari pertanyaan tadi, jadi dalang apa enak lagune? Sudah dikatakan masih no Lapuro tadi Oh, iya, iya. Pak Bambang. Iya. Pak Bono. Nah, itu kalau dari Pak Bono desain di Surakarta itu nyiksa raga memulya jiwa. Kalau Pak Bambang tadi apa laire iki warak batine mesti ringkih kuwe kosok balik gitu. Itu sebenarnya juga kalau kita telah lagi laku-laku itu juga ada tuh dalam agama kita sama saja loh. Jadi di agama juga dianjurkan berpuasa. Podo ae. Dan itu bukan hanya untuk seorang dalang, jadi semua saja sama. Apapun ya kalau disertai lagu itu lebih apa ya? Mantap. Mantap. Karena saya yang dalang ini muridnya barang mati. Itu harus betul-betul dari dalang. Jadi betul-betul ada kekuatan dari dalang. Nah untuk membangun kekuatan dari dalam itu yang jelas ya itu tadi laku, ritual dan sebagainya itu kalau saya. Tapi juga kadang-kadang gini, kalau saya sebagai anak muda ya, juga berpijak kepada kearifan nenek moyang kita, itu jangan sampai kita terjebak pada pemahaman itu tadi. Kejawen itu jangan sampai menggoen yang klenik. Nah itu karena kalau kakek moyang kita dulu itu kan juga ada tembangnya, saben mendra saking wisma lelono laladan sepi nyisek sepining supono. Nah sepining supono itu kan kalau saya yang memaknai jadi bagaimana memaknai sepi. Lalu juga ada lagi Cak Nun juga ngendika, kenapa engkau butuh sepi, karena dari sepi engkau akan banyak belajar mendengar, seperti itu. Jadi jangan sampai melayani ning klenik, karena di kebudayaan Jawa pun sesuatu yang klenik, yang dugon-dugon, yang yang di aliran hitam itu juga tidak dianjurkan. Kalau di Wedotama kan juga ada kekeraning ilmu karang, kekarangan bangsaning gaib iku boreh paminipun dan sebagainya. Yen kepengkok ing kanca baya bayane balenjani. Dadi nek iku boreh paminipun mung mapan ing sanjabaning kulit. Nah, dadi kan poinnya adalah sebenarnya di kejawen kita atau di budaya Jawa kita itu tadi yang diutik malah lantiping batin, bukan hanya orang tegas bacok terus dan lain sebagainya sing tadi sing diarani kekarangan bangsane gaib kaya boreh paninipun, kaya mung sesuatu sing digorehke ning awak disangke. Saya kira itu juga perlu dipahami. Artinya dan kalau sebenarnya kalau mbah-mbah kita dulu itu konon ketika melakoni itu kan sebenarnya ada pada proses kontemplasinya, perenungannya. Makanya raja-raja Jawa dahulu itu kan
banyak menurutkan kata-kata mutiara, kembang-kembang, piulang-piulang. Saya juga yakin itu didapatkan dari prosesnya ketika bertapa, kontemplasi. Bahkan jeung Nabi lentuk wahyu Quran ki nalika ning gua Hira ya. Iya. Maka kalau tadi dikatakan golek nggon sing sepi, artinya apa? Keheningan. Yang namanya orang berdoa, kalau suasananya hening, ibaratnya kan saya nyambung, menyatu dengan alam, nyambung karo sing urip. Tidak jauh berbeda kalau di ajaran agama kita yang Islam. Kenapa kok tahajud yuk 2/3 malam. Nah, karena di situ sudah sepi, hening. Sebenarnya kalau kita telah begitu, orang kayak sing ndonga ning njaba, wah kuwi anu kuwi sing dijaluk karo bangsa alus, Iya. karo kuwi sing dijaluk karo jin berperayangan, bukan. Ya namanya kita sebagai makhluk Tuhan meminta pada Sang Penguasa, ya sing hening, sing yakin, sing tenang kan gitu. Sama saja di agama Islam juga begitu. Saya juga jadi ingat apa namanya, kalau Mbah Darman pada akhirnya bisa mencetuskan banyak piulang-piulang yang sampai sekarang masih relevan, itu kan juga karena nek kondangnya kan beliau juga sering laku broto. bahkan Pak Mantep yang sampai saat ini itu meskipun apa namanya sebagai dalang yang mungkin paling tua ya, salah satu dalang yang paling tua, tapi masih memiliki penikmat dan penggemar dan juga power yang luar biasa. Itu kan juga karena beliau mungkin dulunya banyak merenung, banyak melakukan perenungan melalui ini tadi, melalui lagu tadi. Bahkan nganti ning alas Purwo, nganti apa di dalam kotak selama 8 dino dan sebagainya. Itu saya kira dalam rangka untuk mencari keheningan dan untuk melahirkan sesuatu yang fresh tadi. Karena kalau kita melihat katakanlah tahajud itu dilakukan pada malam hari, kalau kita sandingkan juga dengan apa namanya keyakinan orang Jawa, mimpi ini mandine ya pas puspa tajem, pas jam 2 jam 3, pokoknya sebelum adzan subuh itu. Artinya kan memang seolah-olah Gusti Allah ini interaksi dengan umatnya itu seolah-olah Di saat-saat itu. pada saat-saat itu, gitu kan. Titiyoni nggodoni puspa jem. Titiyoni ipine kembang irung puru. Gondoyoni itu katanya kalau orang Jawa ini wong impen-impenen, siang dia melihat ayam, malamnya dia legowo ngimpi gitu. Nah, kalau yang puspa tajem tadi ya benar Masina tadi, seakan-akan mimpi itu yang akan terjadi. Tapi untuk Mas Yudi, jadi laku tirakat itu zamannya sekarang sudah beda. Jadi kalau kita sampai generasi kita itu seperti Mbah dulu memang tidak memungkinkan karena dulu laku Jawa. Kewajiban kita hidup, Iya, yang bergawe, pergi sekolah Sudah gitu. berbeda. Intinya kalau kita belajar tekun terus apa itu sudah mancing jadi lagu. Gitu. Nah, saya juga jadi ingat sama Pak Mantep itu dulu juga punya keyakinan begini. Ketika saya tanya, Pak, kok dalangnya kudu kewahyon? Kalau Pak Mantep punya keyakinan begini, wahyu itu apa?
wahyu kuwi wae pambudi Iya. daya. Niku sing dikudu digarisbawahi niku. Jadi hasil dari usaha kita sebagaimana hasil tidak akan mengkhianati proses seperti itu. Sama saja tadi. Manusia tidak akan berubah bila manusia itu tidak mau berusaha. Ya itu berusaha itu ya proses tadi. Iya, betul. Betul itu jadi Jadi topo. tadi laku tadi toko yang akhirnya akan membuahkan hasil untuk kehidupannya. Iya, betul. Betul. Itu agak sulit lagi gini. Masing-masing orang itu juga tidak sama Mas Ino. Seperti halnya Janoko karo para kawan. Iya. Janoko ora poso mancing gede laku. Nek sing gak mangani para kawan. Nah itu kan sudah beda. Jadi penderitaan. Iya. Ya. Sama juga kalau Mas Maha juga masih ingat film Mahabharata dulu itu kan ketika Kresna itu mejang Janaka ngomong ini Bhisma itu tapane perang. Jadi perang ini juga jadi tapane Bhisma. Jadi kan memang setiap orang dengan segala kehidupannya dan juga kebutuhan masing-masingnya itu punya tokoh dewe-dewe sing sesuai kalau kitahnya sebagai umat ki meh ngopo ki topone dewe-dewe. Mungkin seperti itu. Jadi ngomong. Kalau yang dikatakan Pak Bambang tadi antara Janoko sama Punokawan itu sebenarnya apa? Porsi. Iya. Iya, porsi di sini menunjukkan bahwa erane awake dhewe iki wis beda. Gitu. Iya. Jadi satu ndo tak bilik-bilik. Iya, betul. Saya kira begitu Mas Maha yang bisa kita katakan semoga pembicaraan kita di sore hari ini bermanfaat. Terima kasih banyak atas kesempatan jangan ilmunya dan waktunya dari Mas Ino, Pak Ibu, oleh Pak Bambang. Dan terima kasih dulur-dulur yang sudah melihat channel Dalam Milenial. Jangan lupa tetap share, subscribe, dan like. Jangan lupa. Terima kasih. Salam Dalam Milenial.